Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Musiam dari kelompok 10 kelas 3A. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu ada Siti Munawaroh dan Tiara Hidayati. Adapun judul dari praktikum yang telah kami lakukan yaitu bioautografi. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui golongan senyawa yang ada pada ekstrak daun jambu biji yang memiliki aktivitas antibakteri. Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak pada kromatogram hasil kromatografi lapis tipis yang mempunyai aktivitas antibakteri. Dasar metode ini adalah teknik difusi agar, di mana senyawa antibakteri berpindah dari 4KLT ke medium agar yang telah mengandung bakteri. Setelah dilakukan proses inkubasi selama 24 jam, akan tampak zona jernih yang ditumbuhi oleh bakteri pada titik-titik tertentu yang mengandung antibakteri. Alat tambahan yang digunakan yakni ada alkohol 96%, labu spiritus, sendok tanduk, media Na yang berisi biakan Staphylococcus aureus, ekstrak daun jambu biji, gelas beker, gelas ukur, gelas chamber, sedotan, penutup kaca, dan kertas saring. Mula prosedur yang dilakukan yakni sterilisasi meja kerja dan alat-alat yang akan digunakan, yang bertujuan agar nantinya mendapatkan hasil yang lebih tepat. Selanjutnya dilakukan pengaktifasian plat silika yang sudah diberi garis batas atas dan batas bawah. Proses ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Serta pada proses ini bertujuan untuk menghilangkan uap air pada plat silika, sehingga dalam proses elusi nantinya, plat silika dapat menyerap eluen dengan baik. Kemudian, diambil plat silika yang sudah diaktifasi. Berikutnya dibuat fase gerak, yakni dengan menyiapkan gelas chamber, lalu ditambahkan dengan kloroform, etil asetat, dan asam format. Setelah dibuat eluen, maka larutan eluen tersebut dijenuhkan terlebih dahulu. Tujuan penjenuhan ini untuk memastikan partikel fase gerak terdistribusi merata pada seluruh bagian chamber, sehingga proses pergerakan spot di atas fase diam oleh fase gerak berlangsung secara optimal. Dengan kata lain, penjenuhan ini digunakan untuk mengoptimalkan naiknya eluen. Setelah itu dilakukan penotolan larutan baku dengan ditotolkan menggunakan pipa kapiler. Hal ini bertujuan supaya penotolan kecil, karena dalam KLT penotolan yang baik diusahakan sekecil mungkin untuk menghindari pelebaran noda. Selanjutnya, plat dimasukkan dengan hati-hati ke dalam chamber tertutup yang berisikan eluen dengan posisi fase gerak berada di bawah garis batas bawah. Lalu, plat diamati di bawah sinar UV. Setelah itu, plat ditempelkan pada media Na
yang berisi biakan bakteri Staphylococcus aureus secara aseptik. Kemudian ditutup kembali serta dilengkapi dengan plastik wrap. Dan diberi label. Selanjutnya, dilakukan inkubasi selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, selanjutnya diamati hasil pada koloni counter. Kemudian diamati zona hambatnya dan diukur zona hambat yang terbentuk. Di sini saya akan memaparkan hasil yang telah diperoleh dari praktikum bioautografi yang telah kami lakukan. Dalam praktikum bioautografi ini, tahap pertama yang dilakukan adalah proses KLT pada ekstrak daun jambu biji. Di proses KLT ini diperoleh bercak yang terlihat pada sinar UV 366 nm dengan nilai RF sebesar 0,75 dan nilai HRF sebesar 75. Hasil identifikasi senyawa pada ekstrak etanol daun jambu biji yang memiliki nilai HRF 75 menurut penelitian ANISA tahun 2017 adalah senyawa terpenoid dan saponin. Tahap selanjutnya adalah proses uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode difusi agar. Hasil dari uji aktivitas ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jambu biji tidak memiliki aktivitas antibakteri karena tidak terdapat zona hambat yang terbentuk di sekitar plat KLT. Terdapatnya zona hambat ini mungkin dikarenakan ekstrak yang digunakan terlalu sedikit atau dapat juga dikarenakan pengamatan yang kurang tepat. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ekstrak daun jambu biji mengandung senyawa terpenoid dan saponin. Yang kedua, ekstrak daun jambu biji tidak memiliki aktivitas antibakteri karena tidak menghasilkan zona hambat. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.